Selanjutnya kita akan membahas tentang jilbab. Secara etimologi, jilbab berasal dari bahasa Arab jalaba yang berarti menghimpun atau membawa. Sedangkan secara istilah, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Jilbab ternyata pada dasarnya itu adalah sebuah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana kerudung yang menutupi sebagian kepala perempuan. Jadi menutupi rambut dan leher, yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh, kecuali telapak tangan dan kaki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Secara umum, mereka menutupi bagian itu disebut orang yang berjilbab. Kalau kita perhatikan pada gambar berikut ya, ternyata banyak sekali jenis-jenis atau model-model jilbab. Ada jilbab yang disebut khimar ya. Ada burqa, ada niqab, ada hijab, ada cadar. Istilah jilbab digunakan pada negeri-negeri berpenduduk muslim sebagai jenis pakaian dengan penamaan berbeda-beda. Jadi namanya memang berbeda-beda, namun fungsinya adalah sama, untuk menutup aurat. Di Iran sendiri, jilbab disebut sebagai cadar. Di India dan Pakistan disebut pardeh. Di Libya disebut nilayat, di Irak disebut abaya, di Turki disebut karkaf, dan tudung di Malaysia. Di negara Arab Afrika disebut hijab. Nah, jadi ternyata pakaian orang-orang muslim perempuan ya, terutama hijab atau jilbab, itu bermacam-macam jenis dan bentuknya, bahkan namanya. Kalau kita cermati, ternyata pakaian itu merupakan salah satu produk budaya. Kenapa saya sebut sebagai produk budaya? Karena pada pakaian tersebut tersimpan nilai-nilai dan kearifan lokal dari masyarakat setempat. Misalnya saja di Indonesia sendiri. Kalau di Indonesia, kita sering mengistilahkan jilbab itu dengan kerudung, tanpa menggunakan istilah khimar, ya, niqab atau cadar. Baru akhir-akhir ini ya marak istilah-istilah seperti itu. Karena apa? Karena adanya budaya Islam yang masuk ke Indonesia. Akhirnya masyarakat Indonesia mengenal istilah khimar, mengenal istilah cadar, terus ada lagi niqab, hijab, dan sebagainya. Kalau kita lihat kenapa misalnya saja di Indonesia, kenapa masyarakat Indonesia yang notabene banyak sekali muslim itu tidak mengenakan cadar ya? Itu memang bukan budaya masyarakat Indonesia yang suka menggunakan cadar. Kalau kita lihat di Arab Saudi atau Timur Tengah, mereka memang menggunakan cadar atau menutup wajahnya itu karena di sana beriklim gurun, di mana di sana sering terjadi badai pasir, udaranya pun juga sangat panas, sehingga kalau wajahnya yaitu tidak ditutup, maka akan rentan sekali debu-debu itu masuk ke hidung mereka, terhirup masuk ke mulut mereka, sehingga mereka mengenakan cadar. Tidak hanya perempuan sebenarnya, laki-laki pun kadang juga menutup wajah mereka dengan imamah yang digunakannya itu, dimana imamah itu bisa digunakan sebagai penutup wajah mereka ketika mereka berpergian, untuk melindungi tubuh mereka dari debu-debu atau pasir-pasir yang berterbangan. Jadi kita tidak bisa mengklaim, oh pakaian Islam atau pakaian orang muslim itu yang benar seperti ini loh, seperti saya ini loh. Itu tidak bisa, karena itu tadi kembali pada dasarnya bahwa
pakaian atau busana itu merupakan produk budaya dari suatu masyarakat tersebut.